Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada yuk. Umat Tuhan di rumah kita masing-masing, teman-teman yang ada di TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom, letakkan tangan kanan di dada. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan sanggup tolong saya. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan Yesus sanggup tolong saya. Ketik di kolom komentar, tidak ada yang mustahil buat Tuhan Yesus. Ini yang saya mau tekankan buat setiap kita, bahwa tidak ada yang mustahil buat Tuhan, dan Tuhan sanggup berperkara dalam hidup setiap kita. Jadi jangan pernah bilang, kayaknya Tuhan, ini udah terlalu berat buat saya. Buat kita nggak sanggup. Buat kita hampir-hampir menyerah. Mungkin kau sedang menyerah ngadapin suamimu, Bu. Kau sedang hampir-hampir menyerah ngadapin istrimu, Pak. Kau sedang hampir-hampir menyerah ngadepin mertuamu, menantumu, ngadepin tekanan-tekanan hidup. Tapi ketahuilah, engkau tidak mampu, tapi Tuhan Yesus kita mampu. Kita nggak sanggup, tapi Tuhan Yesus kita sanggup. Karena itu segala sesuatu yang diperhadapkan dalam kehidupan kita, ketahuilah, ajak, bawa, iring Tuhan Yesus dalam hidup. Maka engkau akan melihat, ketika engkau mengizinkan Tuhan Yesus ambil alih hidupmu, maka kau akan menghadapi segala sesuatu dan berkata, Tuhan, ternyata aku bisa bersama-sama dengan Tuhan. Sekali lagi ketik di kolom komentar, Tuhan Yesus sanggup menyelesaikan segala sesuatu dalam hidup. Hanya bagian kita adalah izinkan Tuhan berperkara. Amin. Izinkan Tuhan ambil bagian dalam hidup kita. Serahkan segala sesuatu. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, serahkan segala sesuatunya. Serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang memelihara hidup. Haleluya. Yesus dahsyat. Ambil kita sama-sama. Jadi buat orang percaya, jangan bilang, aduh kayaknya nggak bisa. Stop atau buang tuh dari kamus hidup kita kata-kata itu. Karena kita tahu, Yesus kok bersama-sama dengan kita. Apa yang nggak bisa yang Tuhan Yesus buat? Apa yang tidak bisa dibuat oleh Allah kita? Nggak. Semua yang mungkin untuk dia kerjakan. Ambil alih hidup Tuhan dalam hidup setiap kita. Ya, hari ini kita ada dalam Ulangan pasal yang ke berapa ini? Hah? Ulangan pasalnya yang kelima. Ya benar ya. Ulangan pasal yang kelima ayat 23. Ulangan pasal 5 yes. Ayat 23 sampai dengan ayat 33. Ulangan pasal 5. Nah, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan. Ulangan pasal 5 ayat 23 sampai dengan ayat 33. Ketika kamu mendengar suara itu dari gunung, suara itu dari tengah-tengah gelap gulita sementara gunung itu menyala, maka kamu, yakni semua kepala sukumu dan para tua-tuamu mendekati aku dan berkata, sesungguhnya Tuhan Allah kita telah memperlihatkan kepada kita kemuliaan dan kebesarannya, dan suaranya telah kita dengar dari tengah-tengah api. Pada hari ini telah kami lihat bahwa Allah berbicara dengan manusia dan manusia itu tetap hidup. Itu sebabnya kenapa kita perlu firman, perkataan Allah. Karena dengan firman itu manusia hidup. Makanya Musa bilang bahwa Allah berbicara dengan manusia dan manusia itu tetap hidup. Setiap kita perlu firman. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya perlu firman. Supaya saya tetap hidup. Karena perkataan Tuhan atau firman Allah itu adalah perkataan hidup. Itu sebabnya orang yang tidak lagi tertarik dengan firman Tuhan siap-siap aja. Siap-siap aja. Perlahan tapi pasti dia menuju kepada kematian. Mungkin tidak kematian secara fisik,
Tetapi kematian dalam imanmu, kematian dalam pengharapan, kematian dalam kesukaan. Karena apa? Karena sudah tidak lagi tertarik dengan firman. Perkataan Allah adalah hidup. Makanya Musa bilang, Allah berbicara dengan manusia dan manusia itu tetap hidup. Iya kan? Saya berdoa sehingga umat Tuhan yang hari ini secara khusus bergabung dalam doa pagi online hari Kamis 3 Oktober 2024 adalah umat yang rindu, haus, lapar akan firman, akan perkataan Allah. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada kembali. Sama-sama bilang sama saya harus haus dan lapar akan firman Allah. Ini kerinduan kita supaya kau tetap hidup. Ya. Orang kalau udah mengalami hidup, maka dia bisa memberikan hidupnya kepada orang lain. Karena apa? Karena firman itu mengalir dalam kehidupannya. Firman perkataan Allah itu ada dalam kehidupannya. Sehingga hidup itulah yang akhirnya mengalirkan bagi orang-orang di sekeliling yang punya pengharapan. Itu sebabnya kenapa kita anak-anak Tuhan yang sering atau melakukan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, itu bisa share pengharapan buat orang-orang yang kehilangan pengharapan. Kenapa? Karena kau punya pengharapan itu. Kau hidup sehingga bisa sharing kehidupan buat orang lain. Tapi orang yang tidak lagi tertarik dengan firman Tuhan, itu mati sebelum dia hidup. Selagi dia hidup. Sehingga akhirnya orang bisa melihat dia, kok hidupnya kayak udah gak punya pengharapan. Kok hidupnya kayak gak punya semangat lagi. Karena apa? Karena udah gak tertarik hidup. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari-hari ini bukanlah hari-hari yang mudah untuk kita jalani. Tetapi ketahuilah ketika engkau mendengarkan perkataan Allah, yaitu firman, maka engkau akan tetap eksis, engkau akan tetap hidup, engkau akan tetap bertahan di tengah-tengah badai hidup engkau. Tetap renungkan firman Tuhan. Ayat 23, 25, 24. Sekarang 25 ya. Tetapi sekarang, mengapa kami harus mati? Sebab api yang besar ini akan menghanguskan kami apabila kami lebih lama lagi mendengar suara Tuhan Allah kami, Allah kita, maka kami akan mati. Sebab makhluk manakah yang telah mendengar suara dari Allah yang hidup, yang berbicara di tengah-tengah api seperti kami dan tetap hidup. Ayat 7. Mendekatlah engkau dan dengarkanlah segala yang difirmankan Tuhan Allah kita, dan engkaulah yang mengatakan kepada kami segala difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah kita, maka kami akan mendengar dan melakukannya. Jadi ketika firman Tuhan kita dengar, maka respon atau sikap selanjutnya adalah melakukannya. Itu yang Tuhan Yesus katakan, sudah dikasih dalam Tuhan. Mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya adalah diumpamakan seperti seorang yang mendirikan rumah di atas batu yang kuat, batu karang. Sehingga ketika ada badai, ketika ada banjir, ketika ada angin besar, rumah itu tetap kokoh. Karena apa? Karena dasarnya kuat. Seperti itulah orang yang mendengar dan melakukan firman. Berbanding terbalik dengan orang yang hanya mendengarkan firman Tuhan tapi enggan untuk melakukannya. Orang itu diumpamakan seperti orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Sama-sama mendirikan rumah, tapi pondasinya tidak kuat. Karena cuma mendengar, tapi tidak melakukan. Ya, sehingga ada badai, ada banjir, angin ribut, maka rumah itu hancur. Makanya firman Tuhan katakan, mendekatlah engkau, dengarkan segala yang difirmankan Tuhan Allah kita, engkau akan mengatakan kepada kami segala yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah kita, maka kami akan mendengar dan melakukannya. Itu 8. Ketika Tuhan mendengar perkataanmu itu, sedang kamu mengatakannya kepadaku, maka berfirmanlah Tuhan kepadaku, telah kudengar perkataan bangsa ini yang telah dikatakan mereka kepadamu, segala yang dikatakan mereka itu baik. Lihat ya, setiap perkataan saudara dan saya itu didengar oleh Tuhan. Hati-hati. Maka hati-hatilah segala apa yang kau akan ucapkan. Pikirkan terlebih dahulu baru kau perkatakan. Dan segala ucapanmu didengar oleh Tuhan. Sebabnya Tuhan bilang, ketika Tuhan mendengar perkataanmu itu, pastikan apa yang kau ucapkan terhadap suamimu, Bu, apa yang kau ucapkan terhadap istrimu, Pak, apa yang kau ucapkan kepada anak-anakmu, apa yang kau ucapkan dalam setiap kali kau menghadapi masalah pergumulan hidup, hati-hati karena Tuhan mendengar. Stop mengeluh, stop komplain. Ya, ayat 29.
Kiranya hati mereka selalu begitu. Ini kerinduan Tuhan. Hati yang selalu mau mendengarkan firman Tuhan, hati yang selalu mau melakukan firman Tuhan. Bilang, kiranya hati mereka selalu begitu, tidak berubah setia, yakni takut akan aku dan berpegang pada segala perintahku, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Berulang-ulang firman Tuhan mengingatkan hal ini. Orang yang terikat hatinya kepada Tuhan, melakukan perintah Tuhan, maka firman Tuhan janjikan satu hal yang dahsyat dan luar biasa. Maka baiklah keadaanmu dan anak-anak. Jadi orang yang tertanam dalam firman, orang yang hidup melakukan firman Tuhan, ada janji itu. Dan ini berlaku buat semua orang, siapapun dia. Besar, kecil, tua, muda. Ya, siapapun. Orang yang melakukan firman Tuhan, maka kita jelas katakan, maka keadaan mereka akan baik dan anak-anak mereka akan mengalami keadaan juga yang baik. Jadi dampaknya itu buat kehidupan kita dan juga buat keturunan-keturunan kita. Karena itu lakukanlah firman Tuhan ayat 30. Pergilah, katakanlah kepada mereka, kembalilah ke kemahmu. Tetapi engkau berdirilah di sini bersama-sama dengan aku. Maka aku hendak mengatakan kepadamu segenap perintah, yakni peraturan dan ketetapan yang harus kau ajarkan kepada mereka, supaya mereka melakukannya di negeri yang kuberikan kepada mereka untuk dimiliki. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia. Ya, lagi-lagi kata setia ini muncul. Apa yang kau dengarkan dari firman Tuhan, lakukan itu dengan setia. Seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri. Ini hal yang sama disampaikan Tuhan kepada Yosua. Ketika Yosua baru-baru akan memimpin, perkatakan firman Tuhan, jangan kau menyimpang ke kanan dan ke kiri supaya hidupmu berhasil dan engkau beruntung dalam segala jalan. Jadi kerinduan Tuhan sederhana. Apa yang kau dengar dari firman Tuhan, just do it. Ketik di kolom komentar, lakukan saja. Ayo, ketik di kolom komentar, lakukan saja firman Tuhan. Jadi jangan pernah bilang, aduh tapi aku bisa nggak ya? Aku mampu nggak ya lakukan firman Tuhan? Roh Kudus beri kemampuan, Roh Kudus beri kesanggupan. Bagian saya taat, bagian saya lakukan. Jangan gini, firman Tuhan bukan untuk dipertimbangkan gitu. Aduh saya lakukan nggak ya? Jangan. Namanya perintah, lakukan. Apa yang boleh lakukan, apa yang tidak boleh jangan lakukan. Sesimpel itu. Makanya Tuhan bilang jangan kau menyimpang ke kanan, jangan kau menyimpang ke kiri. Lempeng aja hidup kita. Maka Tuhan akan memberkati. Terakhir ayat 33. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu harus kau jalani. Tuhan nggak bilang ya kalau bisa kamu jalanilah. No. Segala perintah, ketetapan yang dituliskan Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani. Sederhana supaya kamu hidup. Dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Wow, saudara dikasih dalam Tuhan, berulang-ulang firman Tuhan mengajarkan orang yang tertanam dalam firman, orang yang tertanam dan melakukan firman Tuhan, itu keadaannya baik, anak-anaknya keadaannya baik, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati. Hanya bagian kita yang Tuhan inginkan ada cuma satu, lu taat aja deh. Untuk urusan masalahmu, untuk urusan pergumulanmu, untuk urusan kesusahanmu, Tuhan bilang, aku yang menyelesaikan. Bagianmu taat perintahku. Lakukan apa yang aku suruh, jangan lakukan apa yang aku tidak suruh. Sesimpel. Nah, masalahnya banyak dari kita anak-anak Tuhan masih mempertimbangkan. Aduh, gimana ya mengampuni, padahal firman Tuhan jelas. Jangan membalas yang jahat dengan yang jahat. Berdoalah buat orang yang menyakitimu. Banyak orang mempertimbangkan hal ini, padahal itu perintah, bukan untuk dipertimbangkan, tapi untuk dilakukan. Sama-sama bilang sama saya, perintah bukan untuk dipertimbangkan, tapi untuk dilakukan. Iya kan? Kalau kita mau jujur, perintah Tuhan kita pertimbangkan atau kita lakukan. Ada banyak dari kita mempertimbangkan. Kenapa kita pertimbangkan? Karena buat daging kita bilang nggak sanggup pendeta. Suami saya udah sering menyakiti saya. Suami saya belum berubah-berubah pendeta. Anak-anak saya menyakiti saya, menantu saya, mertua saya menyakiti saya. Teman-teman saya nusuk saya dari belakang. Dia mengkhianati, dia mengecewakan, dia fitnah saya. Lalu kalau saya bilang bagaimana saya bisa mengampuni kalau dia begini? Karena engkau mempertimbangkan dengan pikiranmu sehingga kau berat untuk melakukan firman.
Kita cuma bilang begini, Tuhan, kalau ini perintah Tuhan, aku percaya Roh Kudus beri aku kekuatan. Maka kau lakukan. Amin. Just do it. Lakukan. Itu sebabnya hari ini kita diingatkan firman Tuhan. Kalau kau mau mengalami hidup, tertanamlah dalam firman. Lakukan firman Tuhan. Ada janji firman Tuhan yang hari ini kita dengar. Orang yang melekat kepada Tuhan, orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, maka dia akan mengalami keadaan yang baik. Baik dia maupun anak-anaknya. Bahkan di ayat terakhir dari pembacaan kita hari ini, maka panjang umurmu akan kau alami dan kau akan hidup di negeri di mana Tuhan ada menitipkan kita. Pastikan kau mendengarkan firman Tuhan ini. Pastikan kau melakukan firman Tuhan ini. Lakukan saja. Apa yang kau dengar dari setiap kali kau renungan pagi, apa yang kau dengar dari setiap kali kau baca Alkitab, apa yang kau dengar dari setiap hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Back to Bible. Jadi kalau kita ngadepin masalah ini, firman Tuhan udah kasih jalan keluar kok. Oh, saya ngadepin masalah ini, apa sih kata firman Tuhan tentang masalah ini? Oh, saya ngadepin pergumulan ini, apa sih kata firman Tuhan tentang pergumulan ini? Semua sudah tercatat. Sekarang hanya tinggal kita mau nggak lakukan. Jangan pertimbangkan. Lakukan. Perintah untuk dilakukan, bukan untuk dipertimbangkan. Ketik di kolom komentar sekali lagi sebelum kita doa. Perintah Tuhan untuk dilakukan, bukan untuk dipertimbangkan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, kami bangga punya Tuhan Yesus. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami. Hari ini kami diingatkan setiap kali kami mendengarkan firman Tuhan. Kami sadar kami harus tetap ada dalam jalan-jalan Tuhan. Dunia menawarkan jalan pintas di luar dari jalan Tuhan. Dunia menawarkan cara pandang yang lain di luar cara pandang Tuhan. Namun hari ini kami diingatkan bahwa yang kami perlukan untuk tetap hidup, yang kami perlukan untuk tetap terus mengalami keadaan yang baik, adalah tetap melakukan firman Tuhan, tetap melakukan perintah Tuhan. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Biar firman termaterai dalam hati kami. Ingatkan kami selalu untuk melakukan perintah Tuhan. Apapun itu, selama Tuhan perintahkan untuk lakukan, maka itu yang harus kami lakukan. Selama Tuhan perintahkan itu jangan kau buat, maka itu tidak boleh kami buat. Apapun itu. Roh Kudus, kami percaya Engkau memampukan kami. Kau selalu menyertai kami. Kau berikan kami tuntunan, Kau ingatkan kami akan segala sesuatu yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba menyerahkan umat-Mu satu persatu dalam tangan Tuhan. Mereka yang pagi hari bergabung melewati TikTok, lewat Instagram, lewat Facebook, lewat Zoom. Satu persatu di rumah kami masing-masing Tuhan jamah. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami membuat komitmen yang baru Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan itu yang akan kami lakukan. Apa yang Tuhan larang itu yang tidak boleh kami lakukan. Biarlah kami selalu ada dalam jalan-jalan Tuhan. Biarlah kami selalu berada dan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri supaya kami mengalami keadaan yang baik, baik kami maupun anak-anak kami, keturunan-keturunan kami di negeri orang-orang hidup. Bapak terima kasih. Hamba berdoa menyerahkan setiap umat-Mu satu persatu. Pagi hari secara khusus dalam doa pagi. Kalau ada yang lemah di antara mereka, Tuhan beri kekuatan. Kami percaya ketika kami datang sama Tuhan, Tuhan beri kami kekuatan, Tuhan beri kami pengharapan, Tuhan beri damai sejahtera sukacita sekalipun di hadapan kami yang kami lihat. Seringkali hal-hal yang tidak mudah. Tapi kami sadar dan kami alami ketika kami datang dekat Tuhan, maka hati kami tenang, jiwa kami kuat, karena selalu ada pengharapan di dalam tangan Tuhan. Bapak terima kasih. Hamba juga berdoa, biarlah setiap pokok-pokok doa yang umat Tuhan naikkan,
di rumah mereka masing-masing. Mereka yang menuliskan pokok-pokok doa di kolom-kolom komentar, baik yang ada di TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom. Mereka yang membawa doa-doa mereka, mereka naikkan di rumah mereka masing-masing. Mereka yang berdoa di kamar-kamar mereka. Tuhan, hari ini kami percaya Engkau mendengar doa kami. Dan Allah yang menjawab doa kami jauh melebihi dari apa yang kami doakan dan kami bayangkan. Itu sebabnya biarlah Tuhan kami berdoa di dalam nama Yesus. Sehingga setiap pergumulan, setiap masalah, setiap badai hidup, setiap padang gurun yang hari-hari ini umatmu sedang ada, kami sanggup melewatinya sambil kami melakukan firman Tuhan. Karena kami akan lihat hidup. Dan hidup yang ada dalam tangan Tuhan memberikan kami kekuatan. Terima kasih Bapak. Amba juga berdoa, rumah tangga anak-anak Tuhan diberkati. Karena kami percaya firman Tuhan, apa yang diberkati Tuhan akan tetap diberkati untuk selama-lamanya. Amba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kalau ada konflik dalam rumah tangga mereka, ada pergumulan masalah dalam rumah tangga mereka, hamba berdoa dalam nama Yesus. Allah, Engkau Allah yang sanggup memulihkan setiap rumah tangga yang. Hamba berdoa sehingga hati suami-suami, hati istri-istri kembali diikatkan kepada pasangan mereka yang sah di hadapan Allah. Di dalam nama Yesus hamba berdoa. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa berkati setiap usaha, pekerjaan, bisnis, dagang dari anak-anak Tuhan. Kami tahu keadaan mungkin hari-hari ini yang kami lihat bukan keadaan yang baik. Tapi satu hal yang kami pegang, keadaan boleh tidak baik, tetapi Tuhan Yesus tetap Bapa yang baik dalam hidup kami. Keadaan boleh berubah yang kami lihat, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah berubah kasih dan cintamu kepada kami. Tetap selalu nyata atas kami. Sehingga apapun yang kami kerjakan, usahakan, bisnis, dagang kami diberkati Tuhan. Bahkan studi mereka diberkati, dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Allah yang mencukupkan, Allah yang memelihara hari-hari hidup kami. Sehingga tergenapi firman Tuhan. Sungguh singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Sungguh kami boleh melihat pemeliharaan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk tetap selalu mengandalkan Tuhan, berharap dan berserah, bahkan bersyukur dalam setiap. Hamba juga berdoa buat setiap mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh hari-hari. Saudara kau yang sedang mengalami kelemahan tubuh, siapapun kau, letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Saya mau berdoa buat saudara, dimanapun saudara berada. Letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Angkat tangan kirimu ke atas, tanda kau bergantung. Saya mau berdoa buat saudara. Bapak, hamba mengangkat tangan hamba, mengarahkan kepada mereka, umat yang saat ini meletakkan tangan kanan mereka di bagian tubuh mereka yang sakit. Kami percaya firman-Mu. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu mengatakan bahwa tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Dia akan tumpangkan tangan atas orang sakit. Orang sakit itu menjadi sembuh. Hari ini kami melakukan firman Tuhan. Kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sakit penyakit, segala kelemahan tubuh, segala campur tangan kuasa kegelapan yang kami taruhkan di tangan kanan kami, yang kami tumpangkan tangan ini, di dalam nama Yesus kami menghardiknya keluar dari tubuh kami saat ini. Dalam nama Yesus keluar. Dalam nama Yesus oleh bilur-bilur-Mu yang tertumpah di atas kayu salib. Kami yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus kami terima. Terima kasih Tuhan. Kami sudah sembuh. Kami yang menumpangkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Hari ini kami terima kesembuhan. Kami bersuka cita. Kami bersorak-sorai. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Hari ini kami juga berdoa. Menyerahkan setiap orang-orang muda dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati. Masa muda mereka adalah masa muda yang dahsyat. Karena mereka mengandalkan Tuhan. Dan menaruh masa muda mereka di dalam tangan Tuhan. Berkati masa muda mereka. Tuhan jaga, Tuhan pagari. Studi mereka diberkati. Mereka naik dan bukan turun. Jadi kepala bukan ekor. Bahkan generasi-generasi orang-orang muda di akhir zaman adalah generasi-generasi yang diperlengkapi dengan kuasa di tempat yang wajar. Yang berani berkata tidak kepada dosa dan berani berjalan dalam kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus. Satu persatu Tuhan memberkati orang-orang muda.
Kalau ada kerinduan dari mereka untuk mendapatkan pasangan hidup yang terbaik, yang berasal daripada Tuhan, biarlah Allah yang memberkati hidup mereka. Sehingga Tuhan Yesus, mereka menemukan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan. Dan apa yang menjadi rencana mereka di hari-hari ke depan, hamba serahkan dalam tangan Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mengurapi. Hamba berdoa, kalau ada orang-orang muda yang pagi ini merasa khawatir akan masa depan, hamba berdoa bagi mereka dalam nama Yesus. Tuhan memberikan keteguhan hati di hati orang muda ini, siapapun dia. Orang muda yang hari-hari ini sedang mengalami kekhawatiran akan masa depan, keraguan-raguan akan hari depannya. Hari ini dalam nama Yesus aku berdoa, Tuhan jamah hati mereka. Sungguh orang muda yang membawa hidupnya kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan menuntun dan mengarahkan dalam seluruh rencana dan kegenapan janji. Rancangan damai sejahtera yang bukan rancangan kecelakaan, itu yang akan diberikan buat setiap orang-orang muda yang hari ini datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Pagi hari ini kami juga berdoa menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Sehingga terjadi rekonsiliasi, pemulihan hubungan antara orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, adik dengan suami dengan istri, om tante dengan keponakan, dipulihkan dalam nama Yesus. Karena kami ada untuk menjadi berpanjangan tangan Tuhan, membawa damai, bukan membawa perselisihan, bukan membawa keributan, tapi menjadi pembawa damai. Karena untuk itu kami ada. Kami rindu untuk berdamai dengan semua orang. Karena Yesus sudah memperdamaikan kami dengan diri yang. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa ucapkan berkat. Kalau ada pasangan suami istri yang hari ini berdoa untuk mendapatkan keturunan dalam rumah tangga mereka. Bapak, hamba berdoa bagi keluarga ini. Hamba berdoa bagi rumah tangga ini. Di dalam nama Yesus, hamba mohon belas kasihan Tuhan bagi mereka. Tuhan, biarlah apa menjadi kerinduan mereka Tuhan nyatakan. Sehingga lahir keturunan-keturunan ilahi, keturunan-keturunan takut akan Allah dalam hidup rumah tangga mereka. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Pagi hari ini satu persatu Tuhan jamah di rumah kami masing-masing. Kalau ada di antara mereka yang mungkin belum mengenal Yesus, bergabung dalam doa pagi online. Tuhan, mereka buka hati mereka, mereka sendengkan hati mereka untuk datang dan mengenal Engkau. Lebih lagi, hamba berdoa dalam nama Yesus. Sehingga ya Tuhan, mereka dijamah Tuhan, mereka dilawat Tuhan, sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kami percaya ada waktunya setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja dalam kehidupan kami. Berkati kota di mana kami tinggal, karena kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami. Kami berdoa kota kami aman, kota kami damai, kota kami diberkati, ekonominya maju. Di dalam nama Yesus, bahkan pemimpin-pemimpinnya diberikan roh takut akan Tuhan, hikmat, kebijaksanaan untuk mendatangkan kerukunan, kedamaian di tengah-tengah kota di mana mereka memimpin. Berkati juga Tuhan bangsa kami Indonesia. Tuhan tolong Bapak Presiden, Wakil Presiden Tuhan, bahkan dalam waktu dekat akan ada pelantikan Presiden terpilih bersama dengan Wakil Presiden terpilih. Biar di dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan, semua berjalan dengan aman, damai, kondusif. Ada kuasa Tuhan menjagai, memagari. Di dalam nama Yesus, sehingga Indonesia diberkati Tuhan. Kami juga berdoa rencana pemilihan kepala daerah berjalan dengan aman, damai, diberkati Tuhan. Lahir pemimpin-pemimpin kepala-kepala daerah yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa ada pemimpin-pemimpin seperti Yusuf di bangsa ini Tuhan, yang ada dan memberikan hati menegakkan kerajaan Allah dan kebenaran dan kasih. Berkati juga ya Tuhan Yesus, sehingga keadaan aman dan damai, ekonomi bangsa kami Indonesia diberkati, maju, bertumbuh dalam nama Yesus, hasil-hasil buminya baik dalam nama Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Biarlah kami anak-anak Tuhan Yesus selalu menjadi terang dimanapun kami berada. Berkat-Mu ada atas kami. Kami melakukan dan menjalani sepanjang hari ini untuk tetap terus setia mengiring Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami percaya kami sudah menerima apa yang kami doa terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sekarang dikasih dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Apapun perintah yang kau dengarkan dari firman Tuhan, kapanpun, dimanapun, lakukanlah. Itu sebabnya jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Apa yang kau tahu lakukan, apa yang Tuhan bilang jangan lakukan, maka jangan buat. Maka janji firman Tuhan jelas,
maka keadaanmu akan baik, keadaan anak-anakmu akan baik, dan kau akan mengecap apa yang baik yang berasal daripada Tuhan. Doa saya menyertai kita semua, tetap setia ikut Tuhan, tetap semangat, tetap bersyukur dalam setiap keadaan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, shalom.